Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Saudara sekalian yang saya hormati, karena ini pada bulan Ramadan, maka tema kajian ini menyelipkan tema yang berhubungan dengan masalah puasa Ramadan. Kajian ini saya beri tema makna imanan wahtisaban di dalam berpuasa. Di antara riwayat hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan masa puasa, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi tema kajian ini saya ambil dari istilah yang terdapat pada hadis ini, imanan wahtisaban. Sehingga harapannya ketika kita menjalani puasa ini benar-benar mengikuti apa yang dikehendaki oleh makna di dalam hadis ini. Barang siapa atau siapa saja yang berpuasa pada bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambihi, dosanya yang telah masa lalu, dosa-dosa yang telah dikerjakan pada masa lampau. Hadis riwayat muttafaqun alaih, artinya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Dalam kitab Syarah Sahih Bukhari Fathul Qorib yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana beliau juga merupakan ulama Syafi'iyah, murid daripada Imam Syafi'i, itu menjelaskan tentang makna imanan wahtisaban. Jadi Fathul Bari itu memang kitab syarah yang menjelaskan tentang kitab Sahih Bukhari. Jadi semua hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari itu dijelaskan di dalam Fathul Bari ini. Yang dimaksud dengan imanan itu maknanya adalah bahwa puasa itu harus dilaksanakan dengan penuh keyakinan, yakin betul bahwa puasa itu benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin betul bahwa ini adalah perintah Allah, syariat yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh karena panggilan iman, bukan karena yang lain. Sungkan atau karena ikut orang atau karena faktor lain. Apa yang perlu diyakini? Yang pertama tentang waktu. Bahwa terutama di awal Ramadan ya,
Biasanya di kantor umat Islam itu awal Ramadan itu kadang-kadang ada yang berbeda. Maka yakinilah bahwa ketika kita memulai puasa, maka bahwa pada hari itulah kita yakin dari sisi waktu itu sudah masuk pada bulan Ramadan. Jangan hanya karena faktor lain. Misalnya karena singkono saya ini, singkono ya ini macam-macam. Ini karena memang secara pengetahuan dan secara teori, baik secara hisab maupun secara ukuran yang lain, benar-benar sudah masuk bulan Ramadan. Kemudian yakin kedua adalah bahwa puasa ini benar-benar dilaksanakan karena ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, konsekuensi dari sebuah amalan yang diniatkan karena panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena panggilan iman, maka yang pertama, niat dan tujuannya itu ya harus karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus terbebas dari sifat-sifat yang bertentangan dengan norma-norma akidah. Murni, tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bebas dari anasir-anasir tujuan yang lain. Misalnya tidak riya. Wah, poso pamer-pamer nih, riya gitu ya. Ya, apapun bentuknya yang mengarah kepada riya, ini berarti bisa mencederai niat keimanan kepada Allah dalam hal puasa. Tidak menyentuh hal-hal yang berbau syirik atau memiliki anasir-anasir tentang kesyirikan. Misalnya diikuti dengan ritual-ritual yang lain. Puasa, kita mengawali puasa, ada ritual gini, ada ritual ini, dan tidak ada. Tidak ada. Puasa ya puasa sudah. Tidak usah diikuti dengan berbagai macam ritual yang lain, apalagi itu ada sangkut pautnya dengan masalah keyakinan. Entah keyakinan karena budaya, entah keyakinan karena ada keyakinan yang lain dan sebagainya. Harus memiliki murni. Dan bebas dari tujuan lain selain itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsekuensi iman. Ya, saya kira ibadah yang lain ketika kita ini panggilan Allah karena iman, semuanya harus terbebas dari itu semua. Konsekuensi kedua bahwa puasa itu harus mengikuti, mentaati syarat, rukun, dan adab berpuasa. Syarat, rukun, dan adab berpuasa. Puasa itu wajib. Ulama sepakat bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Karena wajib tentu di dalamnya ada syarat, ada rukun, juga termasuk ada adab. Ada adab. Misalnya ketika berbuka puasa, ada adabnya. Ketika ada riwayat yang mengatakan bahwa berbuka puasa yang baik adalah yang menyegerakan. Ya, jangan ada tidak menyegerakan hanya karena kepingin mendapatkan kebaikan yang lain. Kenapa? Nabi mengatakan sebaik-baik berbuka puasa itu adalah yang menyegerakan. Ya, kalau ini ditinjau lebih jauh, ya ada korelasinya dengan tentang kesehatan. Bisa ditanyakan kepada yang ahli di kesehatan. Kenapa demikian? Jika Nabi mengatakan bahwa sahur yang bagus itu adalah sahur yang mengakhirkan, ya maka jangan membuat aturan sendiri. Jangan buat aturan sendiri, apalagi menganggap bahwa selain itu yang baik. Dan nanti kalau berlebihan bisa-bisa dikatakan menentang Nabi gitu ya. Menentang Nabi. Berbicara, jika kalian berpuasa ya janganlah berbicara kotor, jangan berbicara bohong. Ya, meskipun ketika tidak dalam puasa itu tetap tidak boleh, tapi ketika berpuasa itu ada stressing lagi. Betul-betul ditekankan bahwa kalau di hari lain mungkin bocor boleh lah.
nggak bisa mengempet misalnya tanpa sengaja atau refleks karena biasa. Tapi ketika puasa ini ya betul-betul ada stressing. Ya, ada dipersiapkan betul. Dan perilaku-perilaku lain yang kontraproduktif bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi. Ini konsekuensi daripada imanan, minimal itu. Kemudian wahtisaban. Di dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa yang dimaksud wahtisaban itu adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada aspek yang berorientasi kepada hasil yang baik. Menghasilkan puasa yang berkualitas. Untuk apa puasa? Dengan segala ketentuan-ketentuan yang begitu ketat dan sebagainya, kemudian kita tidak begitu membutuhkan pahala. Untuk apa? Mungkin sebagai analog, ketika kita ini ingin hasil yang baik dalam hal kerja misalnya, kalau seorang petani ya ada konsekuensinya. Seorang birokrasi jika ingin menghasilkan karir yang baik, ada konsekuensinya. Dan profesi-profesi lain ketika ingin menghasilkan hasil yang baik, tentu ada konsekuensinya. Ya, kira-kira sama lah. Puasa yang diharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tentu konsekuensinya adalah harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan. Ini maknanya. Kemudian Ibnu Hajar juga menyitir pendapat ulama lain seperti Al-Khattabi misalnya. Penjelasannya sama, bahwa ihtisaban itu maknanya adalah puasa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tenanan, jangan asal. Kemudian yang kedua harus dilakukan dengan gembira, senang, jangan ada keterpaksaan. Yang puasanya terpaksa betul. Udahlah, senang ya. Senang, gembira. Artinya seolah-olah kita ini mendapatkan peluang yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya syariat puasa. Ya bukan seolah-olah, memang tenanan itu. Tenanan itu. Kemudian selama berpuasa senantiasa menjaga kualitas puasa. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu tadi, ngomongnya senantiasa terjaga, perilakunya senantiasa terjaga, kemudian tidak riya dan macam-macam. Dan kalau disimpulkan para bapak dan ibu sekalian, puasa itu nantinya pasti akan membentuk karakter-karakter seperti karakternya orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Andaikan saja para jamaah yang berbahagia, setelah bulan puasa ini terlewatkan, kemudian karakter-karakter, pola-pola hidup yang dijalankan selama pada bulan Ramadan itu dipertahankan di luar bulan Ramadan, maka la'allakum tattaqun itu masih terjaga sampai dengan hadirnya bulan puasa lagi. Itu loh karakternya itu begitu. Jadi proses pembentukan karakter apa? Karakter seorang yang bertakwa, pola hidupnya, pola pergaulannya, kemudian budayanya, kemudian kerja kerasnya, kesungguhannya, kemudian aspek-aspek sosialnya selama bulan puasa hendaknya juga bisa terjaga sampai di luar bulan Ramadan. Nanti akan turun lagi, datang bulan Ramadan lagi, ada upgrade lagi, ada pelatihan peningkatan kompetensi lagi. Ya kalau pegawai-pegawai itu setiap 3 tahun sekali itu ada namanya pelatihan peningkatan kompetensi. Ya jadi yang dilakukan bendinane ya kuwi. Tapi kalau pas tidak ada pelatihan kan jangan untuk leader. Tapi kalau ada pelatihan, wah segalanya serba disiplin, seperti disiplinnya orang berpuasa. Orang puasa kan disiplin kan? Disiplinnya cuma pas buka tok, awal waktu. Begitu geleng udah siap sebelumnya.
Baik. Bagaimana jika tidak? Ya, jika tidak tentunya juga ada kata Nabi sabda Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dengan puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Luwene podo, sahure podo, ngeleh-ngeleh ya podo dan macam-macam. Tapi dari si hasil, dari si kualitas bisa berbeda, Lalu kalau sudah sedemikian, apa yang dijanjikan Allah lewat sabda Nabi ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosanya dari yang masa-masa lalu. Apa yang lebih bahagia seorang mukmin ketika Allah menjanjikan pengampunan dosa? Itu anugerah terbesar. Kenapa? Pengampunan dosa itu identik dengan pembebasan dari api neraka, identik dengan jaminan masuk surga. Mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.